PPT-nya udah kelihatan belum? Halo, PPT-nya udah kelihatan belum? Udah, baru udah. Oke, Suara gue kedengeran nggak? Masuk. kedengeran. Oke, sip. Suara gue jelas gak? Putus-putus gak? Lumayan putus-putus sih. Oke deh. Oke. Dimulai aja kali ya. Boleh. Oke. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya, Isnaini Rahman Nurduhaldiza, ada Antonius Aldo, dan juga Fadia Putri yang akan menjelaskan materi bab 3 tentang sistem informasi akuntansi. Nah, di slide ini kita bisa melihat bahwa di bab ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi dasar, mencatat dan merangkum transaksi dasar, mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan, dan menyiapkan jurnal penutup. Lalu yang terakhir ada siapkan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Nah, seperti yang kita bahas dalam cerita pembukaan, perusahaan menempatkan fokus baru pada sistem akuntansi mereka untuk memastikan informasi yang relevan dan setia secara representasional dilaporkan dalam laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi yang baik membantu manajemen menjawab pertanyaan seperti berapa dan hutang jenis apa yang beredar, apakah penjualan kami lebih tinggi periode ini daripada yang terakhir? Aset apa yang kita miliki? Apa arus kas masuk dan arus kas kami? Apakah kita mendapat untung periode terakhir? Apakah ada produk atau divisi kami yang beroperasi dengan kerugian? Bisakah kita meningkatkan dividen kita dengan aman kepada pemegang saham? Apakah tingkat pengembalian aset bersih kami meningkat? Nah, di sini, next slide. Nah, next lagi. Nah, di sini masuk ke slide materi awal kita, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi, next. Nah, di sini ada terminologi atau istilah dasar yang akan kita pelajari di bab ini, antara lain ada event, yaitu terjadinya konsekuensi, atau suatu peristiwa umumnya adalah sumber atau penyebab perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu ada transaksi, yaitu peristiwa eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran antara dua atau lebih entitas. Lalu ada account atau akun, suatu pengaturan sistematis yang menunjukkan pengaruh transaksi dari peristiwa lain pada elemen tertentu, yaitu aset, kewajiban, dan sebagainya. Lalu ada akun real dan juga akun nominal. Akun real atau permanen adalah aset, kewajiban, dan akun ekuitas. Mereka muncul di laporan posisi keuangan. Akun nominal atau sementara adalah akun pendapatan, beban, dan dividen. Kecuali untuk dividen, mereka muncul di laporan laba rugi. Lalu ada buku besar atau ledger, buku atau cetakan komputer yang berisi akun-akun tersebut. Buku besar adalah kumpulan semua akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Jurnal atau buku entry asli, di mana perusahaan awalnya mencatat transaksi dan memilih peristiwa lainnya, berbagai jumlah dipindahkan dari buku entry asli, jurnal, ke buku besar. Lalu ada posting, yang di mana proses pemindahan fakta-fakta dari angka-angka penting dari buku entry asli ke rekening buku besar.
Ada neraca saldo, yaitu daftar semua akun terbuka di buku besar dan saldonya. Neraca saldo yang diambil segera setelah semua penyesuaian telah diposting disebut neraca saldo yang disesuaikan. Lalu ada jurnal penyesuaian, dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui semua akun berdasarkan akrual, sehingga perusahaan dapat menyiapkan laporan keuangan yang benar. Laporan keuangan yaitu pernyataan yang mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan ringkasan akhir dari data akuntansi. 4 pernyataan yang terlibat yaitu 1, ada laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode. 2, laporan laba rugi mengukur hasil operasi selama periode tersebut. 3, laporan arus kas melaporkan kas yang disediakan dan digunakan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tersebut. 4, laporan laba ditahan merekonsiliasi saldo akun laba ditahan dari awal sampai akhir periode. Lalu ada jurnal penutup, yaitu proses formal di mana perusahaan mengurangi semua akun nominal menjadi 0 dan menentukan dan mentransfer laba bersih atau rugi bersih ke akun ekuitas. Next. Next. Nah, di sini bisa dilihat ada debit dan juga kredit, di mana debit kredit ini membahas adanya double entry, sistem akuntansi berpasangan, yang dibagi menjadi sebuah akun menunjukkan pengaruh transaksi pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan akun beban tertentu. Lalu adanya pencatatan yang dilakukan dengan mendebit setidaknya satu akun dan mengkredit yang lain. Nah, debit harus sama dengan kredit. Next. Nah, bisa dilihat seperti di slide pada posisi normal balance atau saldo normal, akun-akun yang positif yaitu contohnya ada akun aset dan akun beban, yang dimana akun tersebut bertambah jika berada di sebelah kiri atau di posisi debit, dan akan decrease atau berkurang jika berada di sebelah kanan atau di posisi kredit. Nah, lalu di sebelahnya ada kolom kredit dan di mana ada akun liabilitas sendiri, yaitu kewajiban yang dihitung setara nilai uang dan harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Akun equity atau ekuitas yang pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Revenue account atau akun pendapatan yang dimana pada posisi debitnya minus atau akan berkurang, sedangkan pada posisi kreditnya akun-akun tersebut akan bertambah atau positif. Next slide. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa keterangan dari sebuah akun yaitu sebuah pengaturan yang menunjukkan pengaruh transaksi pada akun. Debit di kiri dan kredit di kanan. Sebuah akun yang digambarkan dalam bentuk akun T yaitu terlihat seperti di gambar ya. Next slide. Nah, next slide. Nah, lalu ini contoh bentuk penulisan pada akun T atau T-account-nya. Nah, terlihat bahwa jika total dari suatu akun debit lebih besar, maka
dari entry kredit, maka akun tersebut akan memiliki saldo yang terletak pada posisi debit. Begitu pula sebaliknya. Jika entry kredit lebih besar dari entry debit, maka akun tersebut akan memiliki saldo yang terletak pada posisi kredit. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Antonius Aldo. Terima kasih. Riza. Suara saya kedengeran? Oke. Kedengeran kok. Kak Dia bisa tolong ganti slide? Kak Dia. Bentar. Oke. Apakah ini udah benar? Next. Oke, nah ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi. Bisa di next dia slide-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi. Seperti yang sudah kita terima pada saat mata kuliah awal semester 1, kita diajarkan bahwa terdapat persamaan dasar akuntansi yaitu aset atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Atau nanti ketika kita ingin menghitung modal atau menghitung hutangnya, kita bisa membalik-balikan rumus tersebut, rumus antara tiga tersebut. Nah, di sini setiap kali transaksi terjadi, unsur-unsur persamaan akuntansi berubah. Namun, persamaan dasar tersebut akan tetap ada. Nah, di sini dalam sistem double entry, ini kita lihat dulu ilustrasi 3.3. Ini di mana ada basic equation, di mana harta sama dengan hutang ditambah stockholder equity. Tadi kita bisa lihat di gambar bahwa aset itu menunjukkan saldo normal aset itu harusnya berada di sebelah kiri atau debit. Karena pada awalnya aset merupakan sebuah harta yang dimana saldo normalnya adalah di sebelah debit. Begitu pun terbalik dengan aset yang dimana kita mempunyai saldo normal, yang dimana hutang mempunyai saldo normal atau pula dengan common stock. Nah, di common stock ini sama dengan hutang atau liabilities, yaitu mempunyai sebentar ini semua saya kedengeran nggak? Karena saya ada di sini internet saya koneksinya tes. Nge-freeze, Do. Nge-freeze ya? Iya. Kayaknya connectionnya gue agak bermasalah deh. Tes. Udah lancar belum? Udah kok, lanjut boleh. Oke. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai retained earnings. Terus saya akan menjelaskan mengenai dividen. Nah, dividen ini saldo normalnya awalnya sama seperti harta atau aset, yaitu berada di sebelah kiri atau debit. Nah, berbanding terbalik dengan revenue. Revenue atau pendapatan yang bisa kita sebut sebagai pemasukan bagi suatu perusahaan itu mempunyai saldo normal atau saldo awal yaitu di sebelah kanan atau kredit. Nah, untuk beban atau expense itu mempunyai saldo awal atau saldo normal di sebelah kiri yaitu debit. Tadi bisa next slide. Nadia.
Ada transaksi bahwa pemilik atau owners menginvestasikan $40 untuk ditukar dengan saham biasa. Nah, di sini kita bisa melihat pemilik tersebut mengeluarkan uang tunai sebesar $600 untuk gaji administrasi, membeli peralatan kantor dengan harga $5.200, kemudian memberikan surat promis sebesar 6% sebagai gantinya, menerima uang tunai $4 untuk layanan yang dilakukan, melunasi kewajiban jangka pendek sebesar $7.000, mendeklarasikan dividen tunai sebesar $5. Oke, terima kasih slide-nya. Kemudian mengubah kewajiban tidak lancar sebesar $80 menjadi saham biasa. Dan yang terakhir membayar uang tunai sebesar $16 untuk pengiriman. Bisa di back ke slide selanjutnya, Fadia. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa saya sudah menjelaskan di awal semester 1 kita diajarkan bahwa persamaan dasar akuntansi merupakan harta sama dengan utang plus modal. Jadi seperti yang kita lihat di contoh soal nomor 1, kita bisa melihat bahwa pemilik menginvestasikan $40.000 untuk ditukar dengan saham biasa. Di sini kita bisa lihat bahwa asetnya bertambah sebagai $40.000, liabilitiesnya tidak berpengaruh apa-apa, dan equity-nya bertambah sebesar $40.000. Jadi sehingga itu merupakan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita terima di pelajaran awal semester 1. Bisa dilihat seperti ini. Pak, tolong di next slide. Next lagi. Nah, sekarang adalah laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Next, Pak. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 3 laporan terstruktur dari atas sampai bawah. Bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan melaporkan modal saham dan laba ditahan. Laporan laba rugi melaporkan sebuah pendapatan dan sebuah beban. Laporan laba ditahan melaporkan dividen karena perusahaan mentransfer dividen, pendapatan, dan beban ke laba ditahan pada akhir periode. Perubahan salah satu dari 3 item ini mempengaruhi ekuitas. Kita bisa lihat di sini ilustrasi 3.4 yang menunjukkan bahwa laporan laba rugi dan hubungan ekuitas dapat dilihat pada slide bahwa struktur kepemilikan perusahaan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari atau mempengaruhi bagian ekuitas. Perusahaan biasanya menggunakan akun modal saham, premi saham, dividen, dan laba ditahan. Kepemilikan atau kemitraan menggunakan akun modal pemilik dan akun penarikan pemilik. Akun modal pemilik menunjukkan investasi pemilik atau pemilik di perusahaan. Akun penarikan pemilik melacak penarikan oleh pemilik. Di sini kita bisa melihat bahwa seperti yang diajarkan pada awal semester 1, kita tentu diajarkan untuk membuat berbagai laporan keuangan, juga laporan posisi keuangan, mulai dari laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Nah, di sini saya ingin mengilustrasikan kepada kalian semua bagaimana bentukan dalam laporan posisi keuangan tersebut dalam neraca, laporan perubahan modal, dan juga laporan laba rugi. Di sini kita bisa lihat untuk gambar pertama yang paling atas,
itu merupakan gambaran sebuah laporan laba rugi. Ini merupakan gambaran singkat yang mempunyai arti pendapatan dikurang dengan expense atau beban. Nanti ketemu itu rugi atau laba. Untuk selanjutnya setelah kita membuat laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan modal yang berisi modal awal, biasanya yang berisi modal awal, dan ini kita bisa lihat bahwa dari income statement atau laporan laba rugi, kita sudah menghitung nantinya akan mendapatkan net income atau net loss, yang artinya kita akan mendapatkan laba atau rugi. Ketika misalnya kita mendapatkan sebuah laba dari hasil perhitungan laba rugi, hal itu akan kita masukkan ke laporan perubahan modal yang nantinya akan kita kurangkan dengan dividen. Kemudian dari hasil tersebut akan mendapatkan sebuah hasil yang nantinya akan kita kurangi dengan beginning retained earnings atau biasanya kita kenal dengan modal awal di tanggal 1 Januari. Kemudian dari hasil tersebut akan ditambah atau dikurang yang hasilnya nanti akan menjadi modal akhir 31 Desember. Nah, setelah selesai melakukan hal tersebut, tentu akan ada proses selanjutnya, yaitu proses neraca. Nah, di neraca ini, hal-hal apa saja atau akun-akun apa saja yang masuk dalam neraca. Yang masuk dalam neraca itu biasanya aset lancar, aset tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, dan juga modal. Nah, dari laporan neraca ini, sebenarnya kita bisa melihat hasil akhirnya dari bagian aset dan juga bagian hutang plus modal, apakah totalnya sama atau totalnya balance. Karena biasanya ketika kita mengerjakan sebuah laporan, kita harus balance antara satu sama lain. Jadi di sini nanti akan ada akun-akun seperti aset atau harta di sebelah kiri, dan di sebelah kanan akan ada akun-akun seperti hutang, dan juga di bawahnya akan ada akun seperti modal. Bisa di next tadi ya. Tadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ilustrasi 3.5 merangkum dan menghubungkan transaksi yang mempengaruhi ekuitas. Di sini kita bisa melihat dengan klasifikasi normal, normal, nominal, atau sementara, dan real atau permanen, dan dengan jenis kepemilikan bisnis. Next tadi ya. Nah, selanjutnya siklus akuntansi. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi yang biasanya kita kerjakan dalam PR kita sehari-hari. Di sini menunjukkan langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Perusahaan biasanya menggunakan prosedur akuntansi ini untuk mencatat transaksi dan menyiapkan laporan keuangan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan pengukuran transaksi dan peristiwa lainnya. Nah, langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi pengukuran transaksi dan peristiwa lainnya. Masalah pertama adalah menentukan apa yang ingin direkam. Meskipun IFRS memberikan pedoman, tidak ada aturan sederhana yang menyatakan peristiwa yang mana yang harus dicatat oleh suatu perusahaan. Meskipun perubahan dalam personel atau kebijakan manajerial perusahaan mungkin penting, perusahaan tidak boleh mencatat item-item dalam akun. Di sisi lain, perusahaan harus mencatat semua penjualan atau pembelian tunai, tidak peduli seberapa kecilnya. Konsep yang kami sajikan di sini menentukan apa yang harus dikenali dalam akun. Suatu item harus diakui dalam laporan keuangan jika pengakuan tersebut memberikan kepada pengguna laporan keuangan informasi yang relevan tentang aset atau liabilitas dan tentang pendapatan, beban, atau perubahan ekuitas, dan representasi yang tepat dari aset atau kewajiban dan pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas. Misalnya, haruskah kita menghargai karyawan untuk tujuan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi?
kita bisa lihat di sini konsep yang mendasari. Tentu saja karyawan yang terampil adalah aset yang penting, sangat relevan. Tetapi masalah menentukan nilai mereka dan mengukurnya dengan andal belum terpecahkan. Akibatnya, sumber daya manusia tidak tercatat. Mungkin ketika teknik pengukuran menjadi lebih canggih dan diterima, informasi tersebut akan disajikan jika hanya dalam bentuk tambahan. Kemudian di sini kita lihat bahwa setelah kita mengidentifikasi dan mengukur transaksi dan peristiwa lainnya, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu penjurnalan. Biasanya kita diajarkan pada awal semester 1 mengenai penjurnalan, yaitu jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal khusus lainnya. Sehingga ketika kita mengerjakan semua jurnal ini, tentunya ini adalah basic dari seorang akuntan untuk menuju ke langkah selanjutnya. Nah, dari jurnal ini, kita bisa mengetahui bahwa proses pertama, identifikasi dan pengukuran transaksi. Karena seperti yang saya sebut tadi, bahwa langkah pertama adalah perangkat kejadian yang kemudian kita akan pilah lebih dalam. Sorry, tadi agak nge-freeze. Oke. Lanjut. Dari hasil penjurnalan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa hasil tersebut akan diposting kemana, yaitu yang pertama ke buku besar, yang biasanya bulanan, dan yang kedua ke buku besar pembantu. Tapi setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang menggunakan hanya buku besar saja, ada yang tidak menggunakan buku besar pembantu, atau bahkan ada yang menggunakan dua-duanya. Jadi kita diajarkan untuk membuat buku besar dan juga membuat buku besar pembantu, yang nantinya akan memudahkan kita untuk memproses ke tahap selanjutnya, yaitu tahap persiapan neraca saldo. Tahap selanjutnya adalah persiapan neraca saldo, yang dimana dari saldo-saldo tersebut akan diambil dari hasil akhir dari buku besar yang sudah kita buat. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini merupakan siklus akuntansi, yaitu yang pertama perekaman, penjurnalan, kemudian posting, kemudian didapat total dari buku besar yang kemudian akan menjadi neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini akan diapakan? Dari neraca saldo ini akan disesuaikan, entah itu aktual, pembayaran di muka, atau perkiraan barang, yang nantinya akan kita posting kembali ke lembar kerja. Ini sebenarnya lembar kerja ini adalah pilihan opsional, mau dipakai di suatu perusahaan atau tidak dipakai suatu perusahaan. Karena menurut saya pribadi, kalau memakai lembar kerja, itu tahapnya sangat panjang kalau dari awal, tapi tergantung juga setiap perusahaan mau memakai atau tidak. Nah, selanjutnya adalah statement preparation atau persiapan untuk laporan-laporan. Di sini ada 4 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Seperti yang saya sudah bilang, dari lembar kerja tersebut, ketika kita membuat sebuah lembar kerja, maka dari hasil lembar kerja tersebut, kita akan posting ke tahap selanjutnya, yaitu tahap laporan laba rugi. Ketika kita memakai lembar kerja, nanti di hasil akhir atau di hasil di bawah itu akan menunjukkan kita akan mendapatkan rugi ataukah untung. Nah, hal tersebut yang akan berpengaruh ke laporan laba rugi yang saya sudah jelaskan tadi, yang berisi pendapatan dikurang dengan beban. Nah, dari laporan laba rugi tersebut akan kita transaksi lebih lanjut ke laporan laba ditahan, yang nantinya seperti yang saya sudah bilang, dividen akan masuk dan nanti dari laporan laba rugi atau untung akan dimasukkan ke laporan laba ditahan, yang nantinya kita akan tahu berapa sih modal akhir gitu. Nah, di laporan posisi keuangan, ini tahap setelah laporan laba ditahan,
yang dimana yang sudah saya bilang di sebelah kiri merupakan aset, di sebelah kanan merupakan hutang dan juga plus modal. Jadi nanti fungsinya untuk melihat apakah sebelah kiri dan kanan itu akan balance ataukah tidak. Selanjutnya akan diposting ke laporan arus kas, yang dimana nantinya ini merupakan tahap akhir. Tergantung setiap perusahaan akan menggunakan jurnal pembalik atau tidak. Nah, itu merupakan laporan yang sangat penting, itu laporan arus kas, yang dimana dia merekap semua laporan-laporan sebelumnya yang sudah kita buat. Selanjutnya ada penutupan akun nominal. Seperti yang saya sudah bilang, tergantung setiap perusahaan akan membuat jurnal penutup atau tidak. Setelah membuat itu, kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Karena setelah jurnal penutup, kita akan mengetahui nih saldo-saldo akhir itu berapa. Jadi sehingga di neraca saldo selama penutupan itu akan terlihat apakah balance atau tidak. Selanjutnya kita membuat neraca pembalik atau membalikkan entry atau jurnal pembalik. Nah, di sini sebenarnya opsional setiap perusahaan mau memakainya atau tidak. Gitu. Next saja. Dia bisa next. Masuk ke subbab 2, yaitu mencatat dan meringkas transaksi dasar. Yang dimana pertama ada pembuatan jurnal atau journalizing, yaitu kegiatan di mana sebuah perusahaan mencatat dalam akun-akun transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas. Buku besar yang berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Suatu akun yang dapat dilihat pada ilustrasi ini menunjukkan pengaruh transaksi pada akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan tidak mencatat transaksi dan peristiwa lain yang dipilih pada awalnya di buku besar. Suatu transaksi mempengaruhi dua atau lebih akun yang masing-masing berada pada halaman yang berbeda dalam buku besar. Oleh karena itu, untuk memiliki catatan lengkap dari setiap transaksi atau peristiwa lain di satu tempat, perusahaan menggunakan jurnal atau juga disebut dengan buku entry asli. Dalam bentuknya yang paling sederhana, jurnal umum secara kronologis mencantumkan transaksi dan peristiwa lainnya yang dinyatakan dalam debit dan kredit ke akun. Pak, coba bisa next. Berarti balik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat contoh soal menjurnal. Contoh soal yang pertama adalah pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $15 di perusahaan dengan imbalan saham biasa. Dan soal kedua adalah membeli peralatan komputer seharga $7 tunai. Nah, untuk menjurnal, kita harus ingat saldo normal dari sebuah case itu gimana, saldo normal sebuah ini gimana, jadi kita bisa mempermudah dalam melakukan transaksi atau menjurnal. Seperti contoh, soal pertama, kita bisa melihat bahwa setiap entry jurnal umum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama tanggal, kedua akun, dan jumlah yang akan didebit. Yang ketiga akun yang jumlah dikreditkan, dan 4 penjelasan. Perusahaan memasukkan debit terlebih dahulu, diikuti oleh kredit, sedikit menjorok. Penjelasan dimulai di bawah nama akun terakhir yang dikreditkan dan dapat mengambil satu atau lebih baris. Sebuah perusahaan melengkapi rek. Rek itu biasanya nomor-nomor rek yang berbentuk depannya 1, 2, bahkan sampai 8. Kolom pada saat posting ke akun. Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan jurnal khusus selain jurnal umum. Jurnal khusus meringkas transaksi yang memiliki karakteristik umum, misalnya penerimaan kas, penjualan, pembelian, pembayaran tunai. Akibatnya, menggunakannya mengurangi waktu pembukuan. Prosedur mentransfer entry jurnal. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai jawaban dari soal-soal ini. Mengapa pada tanggal 1 September jurnalnya adalah di debit cash dan di kreditnya share capital ordinary? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemegang saham menginvestasikan uang tunai di perusahaan dengan imbalan saham biasa. Sehingga
sebuah perusahaan tersebut, pemegang saham menginvestasikan uang tunai $15 di perusahaan, maka di perusahaan tersebut akan menambah sebuah cash bagi perusahaan tersebut, sehingga seperti yang saya bilang tadi, saldo normal cash adalah di debit, sehingga ketika bertambah akan tetap di debit, dan ketika berkurang akan berada di kredit. Nah, di soal ini cash-nya bertambah sehingga di debitnya cash gitu. Nah, di soal kedua, membeli peralatan komputer seharga $7.000 tunai. Seperti kita ketahui bahwa yang saya bilang barusan, ketika cash-nya berkurang akan berbalik, yaitu berada di kredit. Sehingga kita tulis dulu di kredit itu cash. Nah, di debitnya itu apa? Kita membeli peralatan komputer. Apa yang bertambah kepada kita? Kita sudah mengeluarkan uang, cash sudah berkurang di kredit. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah komputer atau peralatan komputer. Maka kita tulis equipment di debit. Bisa di next tadi ya. Selanjutnya adalah memposting. Next. Nah, di sini posting melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dalam buku besar, masukkan di kolom yang sesuai dari akun yang didebit tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditampilkan dalam jurnal. Kedua, pada kolom referensi jurnal, seperti yang ada di contoh soal, yaitu 101 dan 311, tulis nomor rekening yang dibukukan jumlah debitnya. Yang ketiga, dalam buku besar, masukkan di kolom yang sesuai dari akun yang dikreditkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah kredit yang ditampilkan dalam jurnal. Yang keempat, pada kolom referensi jurnal, tuliskan nomor rekening yang dibukukan jumlah kreditnya. Dalam ilustrasi 3.8 ini, menggambarkan 4 langkah ini. Menggunakan entry jurnal pertama, save by, ilustrasi menunjukkan akun buku besar dalam bentuk akun standar. Beberapa perusahaan menyebut formulir ini sebagai bentuk akun 3 kolom, karena memiliki 3 kolom, uang debit, kredit, dan saldo. Saldo di akun ditentukan setelah setiap transaksi. Ruang penjelasan dan kolom referensi memberikan informasi khusus tentang transaksi. Nomor kotak menunjukkan urutan langkah-langkah. Angka-angka dalam ref, kolom jurnal umum mengacu pada akun buku besar tempat perusahaan memposting item masing-masing. Misalnya 101 yang ditempatkan di kolom di sebelah kanan uang. Menunjukkan bahwa perusahaan memposting 15.000 item ini ke akun nomor 101 di buku besar. Pengeposan jurnal umum selesai ketika perusahaan mencatat semua nomor referensi posting yang berlawanan dengan judul akun dalam jurnal. Jadi, nomor dalam kolom referensi posting memiliki 2 tujuan. Yang pertama, ini menunjukkan buku besar nomor rekening dari rekening bersangkutan. 2, ini menunjukkan selesainya posting untuk item tertentu. Jadi, setiap perusahaan memilih sistem penomorannya sendiri untuk akun buku besar. Banyak yang memulai penomoran dengan akun aset dan kemudian diikuti dengan kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan akun beban dalam urutan tertentu. Akun besar pada ilustrasi 3.8 ini menunjukkan akun setelah selesainya proses posting. Referensi J1 seperti yang kita lihat, J1 di sini, menunjukkan sumber data yang ditransfer ke akun buku besar. Bisa di next Pak dia. Nah, selanjutnya bagian akun. Bisa di next. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sebagian besar perusahaan memiliki bagian akun. Jumlah dan jenis rekening berbeda untuk setiap perusahaan. Jumlah akun tergantung pada jumlah keinginan manajemen detail. Misalnya, manajemen satu perusahaan mungkin menginginkan satu akun untuk semua jenis beban utilitas. Lain mungkin menyimpan rekening pengeluaran terpisah untuk setiap jenis utilitas seperti gas, listrik, dan air. Demikian pula, perusahaan kecil seperti Softbyte akan memiliki lebih sedikit akun daripada raksasa bisnis seperti Anheuser-Busch InBev atau kita sebut dengan Bell. Softbyte mungkin dapat mengelola dan melaporkan aktivitasnya dalam 20 hingga
30 akun. Sementara ribuan akun untuk melacak aktivitasnya di seluruh dunia. Sebagian besar perusahaan memiliki bagian akun. Bagian ini mencantumkan akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasinya di buku besar. Sistem penomoran yang mengidentifikasi akun biasanya dimulai dengan laporan posisi keuangan dan diikuti dengan akun laporan laba rugi. Nah, kita lihat seperti contoh di sini terdapat akun-akun yang seperti saya bilang tadi, ketika kita ingin mencatat sebuah transaksi pasti akan ada nomornya, yaitu sebagai berikut. Akun 101 sampai 199 menunjukkan akun aset. Akun 200 sampai 299 menunjukkan kewajiban. 300 sampai 399 menunjukkan akun ekuitas. 400 sampai 499 menunjukkan pendapatan. 500 sampai 799 itu pengeluaran. 800 sampai 899 pendapatan lainnya. 900 sampai 999 pengeluaran lainnya. Anda akan melihat bahwa ada celah dalam sistem penomoran bagian akun tersebut. Kesenjangan dibiarkan untuk memungkinkan penyisipan akun baru sesuai kebutuhan selama umur bisnis. Next. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, dari akun 1 sampai akun 910. Next, Pak. Nah, ini proses rekaman akan dilanjutkan dengan Fadia. Oke, karena karena Fadia sendiri ada terkendala jaringan, jadi dilanjutkan oleh saya Isnani Rahma. Nah, di sini ada proses perekaman yang diilustrasikan. Oke, boleh next. Nah, di sini ada contohnya nih, perihal investasi uang tunai oleh pemegang saham. Nah, penulisannya seperti yang bisa dilihat tuh, asetnya itu ada cash, lalu di equity-nya itu ada share capital. Jadi penulisan pada jurnalnya, pada 1 Oktober ada cash pada share capital ordinary. Nah, issue share for cash sebesar 100.000. Nah, pas di postingnya, pas di cash di sebelah kiri, yaitu di posisi debit, 100.000, dan share capital ordinary di posisi kredit, yaitu 100.000 juga. Next. Nah, di sini juga ada pembelian peralatan kantor, yang dimana pada jurnal entry-nya, pada 1 Oktober ada equipment pada notes payable sebesar 50.000. Nah, di situ postingnya equipment berada di
posisi debit sebesar 50.000 dan not payable sebesar 50.000 di posisi kredit. Next. Nah, di sini ada penerimaan uang tunai untuk layanan masa depan ya. Bisa dilihat cash pada unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, di sini bisa lihat ya sebesar 12.000. Nah, next. Lagi ya. Oke, di sini ada contoh pembayaran sewa bulanan. Rent expense atau beban sewa pada cash. Nah, di sini cashnya di kredit nih. Karena kita mengeluarkan uang untuk bayar beban sewa tersebut. Nah, di sini cash pada rent expense pada cash sebesar 9.000. Nah, pas di postingnya itu cash 1 Oktober sebesar 100.000. Di 2 Oktober sebesar 12.000. Nah, di Oktober 3 Oktober sebesar 9.000. Lalu ada pas di cash tanggal 3 Oktober itu cashnya berada di posisi kredit. Lalu rent expense berada di debit pada tanggal 3 Oktober sebesar 9.000. Boleh next. Nah, di sini ada contoh soal pembayaran asuransi. Di sini ada pembelian perlengkapan secara kredit, ada pengumuman dan pembayaran dividen, pembayaran gaji, dan juga penerimaan uang tunai untuk layanan yang disediakan. Nah, selanjutnya perihal neraca saldo ini akan dibahas oleh Fadia Putri. Oke, terima kasih Liza. Apakah suara saya terdengar? Putus-putus, Pak. Halo? Agak nge-freeze ya. Halo, jelas gak? Udah jelas belum? Oke, udah. Oke. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Halo, Fat. Putus-putus. Halo, ya. Nge-freeze. Bentar deh. Halo. Putus-putus. Halo, udah muncul lagi belum? Fat. Halo? Dengar suara gue nggak? Dengar dah. Oke. Aman, dengan please. Oke. Diulang ya. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Sebuah perusahaan biasanya menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo mencantumkan akun dalam urutan kemunculannya di buku besar, dengan saldo debit tercantum di kolom kiri dan kredit di kolom kanan. Jumlah dari kolom harus sama.
Neraca saldo membuktikan kesetaraan matematis dari debit dan kredit setelah posting. Di bawah sistem entry ganda, persamaan ini terjadi ketika jumlah saldo akun debit sama dengan jumlah akun kredit. Neraca saldo juga mengungkap kesalahan dalam perjunalan dan posting. Selain itu, berguna dalam penyusunan laporan keuangan. Tata cara penyusunan neraca saldo terdiri dari: 1. Mencantumkan judul, akun, dan saldonya. 2. Menjumlahkan kolom debit dan kredit. 3. Membuktikan persamaan dua kolom. Belum ya? Hah? Neraca saldo juga sering menunjukkan nomor akun di sebelah kiri dengan judul akun. Neraca saldo tidak membuktikan bahwa perusahaan mencatat semua transaksi atau buku besar itu benar. Banyak kesalahan mungkin ada meskipun kalau neraca saldo setuju. Misalnya, neraca saldo mungkin seimbang, bahkan ketika perusahaan satu gagal membuat jurnal transaksi, dua menghilangkan entry jurnal yang besar, tiga memposting entry jurnal dua kali, empat menggunakan akun yang salah dalam perjunalan atau posting, atau lima melakukan kesalahan offset dalam pencatatan jumlah transaksi. Dengan kata lain, selama perusahaan memposting debit dan kredit yang sama, bahkan ke akun yang salah satu atau dalam jumlah yang salah, total debit akan sama dengan total kredit. Halo, apakah suara saya terdengar lagi? Terdengar. Oke. Ini adalah contoh trial balance dari Yazici Advertising. Oke, selanjutnya ada mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian. Agar pendapatan dicatat pada periode, jasa dilakukan dan beban diakui pada periode terjadinya. Perusahaan membuat jurnal perusahaan. Singkatnya, penyesuaian memastikan bahwa perusahaan seperti SAP atau DEU, Cathay Pacific Airways atau HKG, dan Nokia atau FIN mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Penggunaan jurnal penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan pada laporan posisi keuangan aset, kewajiban, dan ekuitas yang sesuai pada tanggal laporan. Ayat jurnal penyesuaian juga memungkinkan untuk melaporkan pendapatan dan beban yang tepat pada laporan laba rugi untuk periode tersebut. Namun, neraca saldo jumlahan pertama dari data transaksi mungkin tidak berisi data terkini dan lengkap. Ini terjadi karena alasan berikut. 1. Beberapa peristiwa tidak di jurnal setiap hari karena tidak bijaksana. Contohnya adalah konsumsi persediaan dan pendapatan gaji dan upah oleh karyawan. 2. Beberapa biaya tidak di jurnal selama periode akuntansi karena biaya ini kadaluarsa dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Contohnya, biaya tersebut adalah penyusutan bangunan dan peralatan serta sewa dan asuransi. Yang ketiga, ada beberapa item mungkin tidak direkam. Contohnya adalah tagihan layan utilitas yang tidak akan diterima sampai periode akuntansi berikutnya.
Jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan seperti Sony atau JPN menyiapkan laporan keuangan. Pada saat itu, Sony harus menganalisis setiap akun dalam neraca saldo untuk menentukan apakah akun tersebut lengkap dan mutakhir untuk keperluan laporan keuangan. Analisis ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang operasi Sony dan keterkaitan akun. Karena proses yang terlibat ini biasanya akuntan yang terampil menyiapkan jurnal penyesuaian. Dalam mengumpulkan data penyesuaian, Sony mungkin perlu menghitung persediaan dan suku cabang perbaikan. Selanjutnya, ia dapat menyiapkan jadwal pendukung polis asuransi, perjanjian sewa, dan komitmen kontraktual lainnya. Perusahaan sering mempersiapkan penyesuaian setelah tanggal laporan posisi keuangan. Namun, mereka memberi tanggal entry pada tanggal laporan posisi keuangan. Sebentar. Adapun jenis-jenis jurnal penyesuaian yaitu penundaan atau deferrals yang dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Lalu ada akrual yang dimana dibagi menjadi pendapatan yang masih harus dibayar dan biaya yang masih harus dibayar. Menyesuaikan entry untuk penangguhan. Penangguhan adalah beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal yang lebih lambat daripada saat uang tunai pertama kali dipertukarkan. Dua jenis penangguhan adalah biaya dibayar di muka dan pendapat diterima di muka. Jika perusahaan tidak membuat penyesuaian untuk penangguhan ini, aset dan kewajiban dilebih-lebihkan, dan beban serta pendapatan terkait dikecilkan. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa biaya dibayar di muka kurang lebih dengan posisi akun beban bertambah di sisi debit, sedangkan aset berkurang di kredit. Di sini ada pembahasan mengenai supply dan juga contoh soalnya. Supply sendiri yaitu sebuah bisnis dapat menggunakan beberapa jenis persediaan yang berbeda. Misal, kantor akuntan publik akan menggunakan perlengkapan kantor seperti alat tulis, amplop, kertas, dan kertas pembukuan. Perusahaan periklanan akan menyediakan persediaan iklan seperti spidol papan tulis dan cartridge printer. Persediaan umumnya didebit ke akun aset pada saat diperoleh. Pengakuan persediaan yang digunakan umumnya ditangguhkan sampai proses penyesuaian. Pada saat itu, persediaan fisik atau perhitungan persediaannya diambil. Selisih antara saldo dalam akun persediaan aset dan biaya persediaan di tangan merupakan persediaan yang digunakan untuk periode tersebut. Dengan soal yaitu seperti contohnya itu ada Yazici Advertising membeli perlengkapan iklan seharga 25.000 pada tanggal 5 Oktober. Oleh karena itu Yazici mendebit aset persediaan akun ini menunjukkan saldo 25.000 pada neraca percobaan 31 Oktober. Hitungan persediaan pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa 10.000 persediaan masih ada lagi. Jadi, biaya perlengkapan yang digunakan adalah 15.000.
Oke, di sini pada aset ini berkurang 500 dan di equity juga berkurang 500. Sehingga di journal entry-nya yaitu insurance expense-nya di debit 500 dan prepaid insurance-nya di kredit 500. Lalu diposting ke prepaid insurance itu pada tanggal 31 Oktober ditambah menjadi 500 dan di insurance expense pada tanggal 31 Oktober juga 500. Jadi prepaid insurance-nya berkurang dan insurance expense-nya juga berkurang. Tes. Tadi ya. Halo? Bentar ya, bentar. Iya, oke. Halo, halo. Masuk. Oke, lanjut ya. Sebentar, bentar. Oke. Lanjut ada pembahasan mengenai eh, apa di mana? Masih. Lalu ada jurnal penyesuaian untuk akrual. Bener gak di sini? Oke, bentar ya. Maaf guys, tadi salah slide-nya. Lanjut, ada pembahasan mengenai asuransi, yaitu tingkat perlindungan terhadap kerugian menentukan biaya asuransi. Jumlah premi yang harus dibayar. Polis asuransi menentukan jangka waktu dan pertanggungannya. Jangka waktu minimum biasanya mencakup 1 tahun, tetapi jangka waktu 3 sampai 5 tahun tersedia dan mungkin menawarkan premi tahunan yang lebih rendah. Sebuah perusahaan biasanya mendebit premi asuransi ke akun aset, asuransi dibayar di muka saat dibayar. Pada tanggal laporan keuangan, kemudian mendebit biaya asuransi dan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar biaya yang habis masa berlalunya selama periode tersebut. Lalu ada soal yang bisa kita lihat di sini. Maaf. Bentar, maaf. Ini ya. Pada tanggal 6 Oktober, Yazici Advertising membayar 6.000 untuk polis asuransi kebakaran 1 tahun. Mulai 1 Oktober, Yazici mendebit biaya premi ke asuransi prabayar pada saat itu. Akun ini masih menunjukkan saldo 6.000 pada neraca percobaan 31 Oktober. Analisis kebijakan mengungkapkan bahwa 506.000 bagi 12 asuransi berakhir setiap bulan. Oke, ini jawabannya. Ini insurance expense-nya di debit 500 dan prepaid insurance-nya 500.
Next, ada depresiasi. Sebentar. Bentar. Berikutnya ada soal pembahasan depresiasi. Oke, bentar ya. Mana sih? Oke. Untuk memperkirakan biaya penyusutan, Siemens sering membagi biaya aset dengan masa manfaatnya. Misalnya jika Siemens membeli peralatan seharga 10.000 dan mengharapkan masa manfaatnya 10 tahun, Siemens mencatat penyusutan tahunan sebesar 1.000. Dalam kasus YZC Advertising, ia memperkirakan penyusutan peralatan kantor menjadi 4.800 per tahun. Biaya 50.000 dikurangi nilai sisa 2.000 dan dibagi masa manfaatnya 10.000, manfaatnya 10 tahun atau menjadi atau 400 per bulan. Ya, jadinya depreciation expense-nya di debit 400 dan accumulated depreciation equipment-nya menjadi 400 juga di kredit. Next-nya itu pendapatan diterima di muka. Sebentar. Oke, kalau ini contoh soal pendapatan diterima di muka. Dan ini adalah jawabannya. Terus, jurnal penyesuaian untuk akrual. Sebentar. Maaf, bentar. Oke. Lalu ada jurnal penyesuaian untuk akrual, yang dimana perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk akrual untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan atau beban yang terjadi pada periode akuntansi berjalan. Tanpa penyesuaian aktual, akun pendapatan dan akun aset terkait, atau akun pengeluaran dan akun kewajiban terkait diremehkan. Dengan demikian, jurnal penyesuaian untuk akrual akan meningkat baik laporan posisi keuangan maupun akun laporan laba rugi. Ini ada adjusting and ini contoh pendapatan yang masih harus dibayar. Oke. Pendapatan atas jasa, pendapatan yang masih harus dibayar atau accurate revenues. Pendapatan atas jasa yang telah dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan merupakan pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar dapat terakumulasi bertambah dan berlalunya waktu seperti dalam kasus pendapatan bunga. Ini tidak tercatat karena penghasilan dari bunga tidak melibatkan transaksi harian. Perusahaan tidak mencatat pendapatan bunga setiap hari karena seringkali tidak praktis untuk melakukannya. Pendapatan yang masih harus dibayar juga dapat dihasilkan dari layanan yang telah dilakukan tetapi belum ditagih atau menagih seperti dalam kasus komisi dan biaya. Ini mungkin tidak tercatat karena hanya sebagian dari total layanan yang telah dilakukan dan klien tidak akan ditagih sampai layanan selesai. Jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan pendapatan atas jasa yang dilakukan selama periode tersebut. Sebelum penyesuaian,
baik aset maupun pendapatan di Halo, halo. ya. Halo, maaf, tadi sempat keputus karena ada kendala. Oke, sebentar ya, share screen lagi. Ya, oke, ini bisa dilanjut dengan Aldo ya. Oke, saya akan lanjutkan. Ini adalah chapter selanjutnya menyiapkan laporan keuangan. Bisa di next, Pak Dia. Nah, di sini kita menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Seperti yang kita lihat di sini terdapat laporan laba rugi yaitu income statement yang dimana isinya adalah pendapatan dikurang dengan beban. Yang ketemu net income, yang kemudian net income akan ditaruh di laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Yang kemudian nantinya akan mendapatkan laba akhir pada tanggal Oktober 31. Nah, dari hasil kedua ini, kita melanjutkan untuk membuat neraca, seperti gambar sebelah kiri. Bisa next? Nah, di sini terdapat gambar completion of the statement of financial position from the adjusted trial balance. Di sini kita bisa melihat bahwa dari hasil neraca tersebut, akan ada di sebelah kanan statement of financial position, yaitu bagian aset dan juga equity dan liabilities. Ini sebenarnya neraca itu yang sebelah kanan, jadi nanti kita bisa lihat di posisi total aset dan posisi equity dan liabilitiesnya itu sama atau enggak, balance atau enggak. Bisa di next. Nah, ini ada penutup atau biasanya kita sebut dengan jurnal penutup dan juga memposting jurnal penutup. Next. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya suatu perusahaan bisa membuat jurnal penutup ataupun tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu apa saja sih yang ditutup? Nah, seperti yang kita lihat di sini, di nomor pertama itu untuk menutup revenue account atau akun pendapatan. Nah, untuk yang kedua, kita akan menutup sebagai akun beban. Nah, yang ketiga, kita akan menutup net income pada retained earnings atau laba ditahan. Dan yang keempat, kita akan menutup dividen. Bisa next. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Setelah dibuat jurnal penutup, tadi kita sudah membahas tentang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, atau laporan laba ditahan, kemudian neraca. Dan setelah dari tiga tahap itu akan dibuat sebenarnya arus kas. Nah, setelah arus kas kita akan membuat dengan jurnal penutup. Nah, setelah jurnal penutup kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, hal itu berfungsi untuk menentukan sebenarnya kita balance ataukah tidak. Next. Nah, di sini seperti contohnya itu post closing trial balance. Kita bisa lihat di sini
Untuk posisi akhirnya itu 219.500 di sebelah debit dan di kredit itu sama, yang berarti itu adalah balance. Ini sebagai contoh saja. Next. Selanjutnya adalah membalikan entry atau ini merupakan langkah opsional mau dipakai di suatu perusahaan ataukah tidak, atau jurnal pembalik. Next. Nah, setelah kita menjelaskan tadi, secara ringkasnya adalah siklus akuntansi yang pertama, masukkan transaksi periode tersebut ke dalam jurnal yang sesuai. Yang kedua, posting dari jurnal ke buku besar atau buku besar. Yang ketiga, siapkan raca saldo yang belum disesuaikan. Yang keempat, siapkan ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Yang kelima, siapkan raca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, menyusun laporan keuangan dari raca saldo yang disesuaikan. Yang ketujuh, siapkan ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, setelah menyiapkan jurnal penutup, Anda harus memposting juga ke buku besar. Yang kedelapan, siapkan raca saldo setelah penutupan. Yang kesembilan, siapkan ayat jurnal kembali. Opsional seperti yang saya bilang, mau dipakai, mau enggak, dan posting ke buku besar. Di sini saya kasih note, yaitu sebuah perusahaan biasanya menyelesaikan semua langkah ini dalam setiap periode fiskal. Next. Yang kelima, laporan keuangan perusahaan dagang. Next. Nah, ini merupakan laporan laba rugi seperti yang kita sudah sindir atau katakan dari tadi. Ini adalah bentuk laporan laba rugi yang biasanya terjadi di suatu perusahaan. Seperti kita bisa lihat bahwasanya di sini ada net sales. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah penjualan. Di bawahnya ada COGS atau HPP, harga pokok penjualan, dan itu ada unsur-unsur di bawahnya yaitu penjualan, beban, dan lain-lain. Nah, di bawahnya kita mendapatkan net income. Next. Selanjutnya ada laporan laba ditahan atau biasa kita sebut dengan laporan perubahan modal. Nah, di sini kita bisa baca bahwa sebuah perusahaan dapat mempertahankan laba bersih yang diperoleh dalam bisnis atau mungkin mendistribusikannya kepada pemegang saham dengan pembayaran dividen. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya laba ditahan pada Januari 1 sebesar 16.200. Kemudian kita bisa melihat tadi laporan laba ruginya kita mendapatkan net income. Maka dari itu kita tambahkan dengan net income. Lain hal ketika kita rugi, maka itu akan tertulis sebagai net loss dan hasilnya akan mengurangi. Karena ini kita income atau untung, maka ini akan bertambah. Hasilnya adalah 28.400. Nah, selanjutnya kita akan dikurangi dengan dividen. Nah, setelah dikurangi dividen, kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu laba ditahan Desember 31 yaitu 26.400. Next. Nah, selanjutnya adalah statement of financial position atau bisa biasa disebut dengan laporan posisi keuangan. Ini adalah laporan neraca bagian aset. Kita bisa lihat di sini aset lancar dan aset tetap. Di sini merupakan aset lancarnya saja. Coba kita next selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat, oh tadi bagian aset, terus sekarang adalah bagian equity dan liabilitas atau modal dan juga hutang. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah gabungan antara hutang dan juga hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang dengan modal yang nantinya akan dijumlahkan totalnya dan kita akan melihat di sini total equity dan liabilitasnya adalah 145 340. Coba kita balik ke slide selanjutnya. Oh, langsung saja kita langsung ke jurnal penutup. Nah di sini jurnal penutup. General Journal seperti yang saya bilang tadi, menutup untuk pendapatan, terus menutup beban, menutup net income atau net loss, kemudian menutup dividen. Next. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Isna ini.
Nah, di sini kita lanjut dengan ilustrasi pembalikan entry aktual ya. Nah, perusahaan paling sering menggunakan ayat jurnal pembalik untuk membalik dua jenis jurnal penyesuaian, pendapatan yang masih harus dibayar dan biaya yang masih harus dibayar. Untuk mengilustrasikan penggunaan optional entry pembalik untuk biaya yang masih harus dibayar, kami menggunakan data transaksi dan penyesuaian berikut. 1. 24 Oktober, gaji awal dan entry upah, dibayar 4.000 gaji dan upah yang terjadi antara 10 Oktober dan 24 Oktober. Lalu yang kedua, 31 Oktober, yaitu jurnal penyesuaian. Gaji dan upah yang timbul antara 25 Oktober dan 31 Oktober dari 1.200 harus dibayar dalam daftar gaji 8 November. Lalu yang ketiga ada 8 November untuk gaji dan gaji berikutnya masuk. Dibayar gaji dan upah 2.500, dari jumlah ini 1.200 diterapkan pada gaji yang masih harus dibayar dan upah yang harus dibayar pada tanggal 31 Oktober dan 1.300 untuk gaji dan upah yang harus dibayar untuk tanggal 1 November hingga 8 November. Next. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini ya, ada reversing entries not used sama reversing entries used. Nah, oke. Next. Nah, ilustrasi pembalikan entry penangguhan. Untuk mengilustrasikan penggunaan ayat jurnal pembalik untuk biaya dibayar muka, kami menggunakan data transaksi dan penyesuaian berikut. 1. 10 Desember atau entry awal, membeli 20.000 persediaan dengan uang tunai. Dan yang kedua, 30 Desember, pada jurnal penyesuaian ditentukan bahwa 5.000 persediaan ada di tangan. Next. Nah, ini ya ilustrasinya. Next. Nah, ringkasan pembalikan entry. Boleh next. Nah, di sini ada kolom lembar kerja, yaitu terdiri dari kolom neraca percobaan, ada kolom penyesuaian, lalu dilanjut penyesuaian dimasukkan pada lembar kerja, neraca percobaan yang disesuaikan, lalu lanjut pada kolom laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Next. Nah, menyiapkan laporan keuangan dari lembar kerja. Nah, tinjauan tujuan pembelajaran ini menjelaskan sistem informasi akuntansi dasar, mencatat dan meringkas transaksi dasar, mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan, dan membuat jurnal penutup. 5. Menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan dagang, lalu bedakan basis kas akuntansi dari basis akrual akuntansi. Yang ketujuh, identifikasi jurnal penyesuaian yang mungkin dibalik. 8. Siapkan lembar kerja 10 kolom. Nah, di sini ada beberapa soal latihan yang kita taruh ya buat mengasah kemampuan kalian juga, beserta ada jawabannya. Ada seperti ini nih, ada soal latihan di mana buat jurnal penyesuaian tahunan yang dibuat, terus buat laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sama laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember. Nah, habis itu jelaskan langkah-langkah yang tersisa dalam siklus akuntansi yang harus diselesaikan oleh Nalezi untuk 2019. Next. Nah, ini solusinya. Untuk yang A tadi, pencatatannya sebagai berikut ya. Soalan solusi yang B bisa dilihat sebagai berikut. Next. Nah, ini ada soal latihan lagi nih. Nah, next. Solusinya sebagai berikut. Dan sudah selesai. Oke. Yeay. Baik, gitu. Untuk pemaparan materi kita pada bab 3 kali ini mengenai sistem. Halo, tes.
Kedengeran nggak? Oke, halo. Apa terdengar? Halo, oke, terdengar. Oke, karena kendala jaringannya sudah mulai sulit dan juga berakhirnya kita pembahasan untuk bab 3 kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kelompok 2 pamit. Nah, untuk Antonius Aldo tadi kayaknya live langsung karena kendala jaringan. Karena pemaparannya juga sudah selesai, jadi kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza, Aldo. Terima kasih juga Fadia.